What's up guys, balik lagi sama gue Andra Kuplay. Di sini di video kali ini gue bakal nge-review tentang Rinco. Ini kit namanya Rinco Macman. Ya, Rinco Macman ini diproduksi oleh Rinco lah ya. Gimana nampak dekatnya? Kita langsung lihat aja nampak dekatnya. Ini dia Macman by Rinco. Oke guys, sekarang di sini ada Rinco Macman 228 nih 228 watt dan dia udah pakai mesh kit. Jadi di dalam tanknya ini ada mesh coilnya. Terus sebelah kanan atasnya ada pilihan warnanya. Gue dapat yang Steel Wings. Yang Steel Wings gini kayak bendera Inggris. Di bagian sampingnya ada tulisannya Macman 228 watt mesh kit. Di bagian belakangnya itu ada package content, warning, sama sosial medianya mereka. Sini ada barcode-nya buat nunjukin ke autentifikasinya mereka. Made in China. Wah, keren. Nah, ini yang gue suka bagian boxnya itu, bagian atasnya ini nggak cuma sekedar box, tapi dia ada kayak pelindungnya buat ke vape-nya ini atau ke device-nya ini. Oke, kita dapat atomizer-nya. Udah pasti pakai mesh coil ya. Ada spare o-ring, terus ada glass tube cadangan, ini yang cabi ya. Yang terpasang juga ternyata bubble juga. Terus ada coil OCC cadangan, dia diputer-puter ini. Ada micro USB cable, user manual, QFS, warranty card, warning card. Terus ada petunjuk buat netesin liquid buat pertama kali. Dan yang terakhir ada modnya. Ini Macman mod. Lumayan berat ya. Ini dia pakai zinc alloy bagian sininya. Tapi bagian bendera Inggrisnya ini dia rubber gitu. Kayak leather gitu sih. Iya, ini leather deng, bukan rubber. Tapi feel-nya feel rubber gitu. Kayak dia bagian atasnya seperti ini, menggunakan 5-10 pin konektor. Bagian bawahnya ada tulisannya Macman 228 watt mod design by Rinco. Bagian belakangnya ini beda ya. Ini kalau yang depan ini zinc alloy, kalau yang belakang ini semi zinc alloy. Terus buat bagian belakangnya ini ada kayak tekstur gitu buat digenggam gini. Dan bagian depannya ada tombolnya lumayan clicky. Plus, minus, sama ada port micro USB. Kita buka, dia menggunakan dual baterai 18650. Smooth banget ya. Sini tulisannya Rinco, plus, minus. Dia bagian atasnya menggunakan per. Tapi lumayan keras nih pernya. Oke, untuk parameternya dia tingginya 90 mm, panjangnya 53,8 mm, dan tebalnya 29,2 mm. Dia menggunakan zinc alloy plus leather. Resisten range-nya ini buat variable wattage dari 0,08 atau super sub ohm sampai 5 ohm. Untuk TC modenya ini dia bisa ngebaca dari 0,05 sampai 3,5 ohm. Power range-nya itu dari 1 sampai 228 watt dan input voltage-nya itu 6 sampai 8,4 volt. Jadi lumayan besar ya. Oke, kita masuk ke atomizer-nya. Atomizer-nya sendiri dia menggunakan coil OCC dan drip tipnya udah resin. Ini satu nilai plus nih, drip tip resin. Dia menggunakan retractable top cap dan bottom airflow. Ya kayak tank pada umumnya lah ya, bottom airflow. Dia bisa diputar, di adjust 180 derajat doang, nggak bisa 360 derajat. Dan dia ada stoppernya gitu. Di bagian bawahnya ada tulisannya Macman Mesh Tank by Rinco. Dia ini tingginya 36 mm dan diameternya buat lingkarnya ini dia 28 mm. Jadi lumayan besar. Dia dapat menampung liquid 4,5 ml liquid. Coil yang dipakai ini adalah single coil mesh. Single mesh coil ini 0,25 ohm dan replacementnya atau coil OCC cadangannya ini dia pakai dual mesh coil yang dimana dia menggunakan 0,2 ohm. Oke, sesuai petunjuk penggunaan kita basahin dulu bagian sini-sininya, bagian dalamnya dikit, terus langsung ditutup, terus kita isi deh. Oke, udah keisi, terus kita diemin dulu dan kita ngobrolin tentang mana modnya. Dia pakai baterai 18650 ya, dual baterai 18650. Yang kiri minus di atas, yang kanan plus di atas. Gue pakai golisi. Oke. Di sini langsung ada keterangannya, dia langsung ke 1 watt gitu. Ya, langsung ke 228 watt dan dia ini bisa
langsung gitu ya. Jadi ada kayak loopernya gitu. Dari 1 bisa langsung ke 228 watt, dan dari 228 watt bisa langsung ke 1 watt. 3 kali pencet. Buat ini menunya bisa jadi variable wattage atau bypass, nichrome, titanium, stainless steel, TCR, variable wattage lagi. Terus buat locknya, inilah tombol ini, plus sama minus dipencet barengan tuh buat lock dan unlock wattage-nya. Pencet tombol power sama tombol minus, apa yang terjadi? Nggak ada. Kalau plus sama firing nggak ada juga. Jadi dia benar-benar cuman itu doang ya. Menu buat ganti-ganti ininya, variabel ininya nih, mau jadi TCR, mau jadi TC mode atau bypass, atau jadi variable wattage, sama tombol plus sama minus dan lock. Udah itu doang. Nah kalau kita pasang, dia emang bentuknya sedikit kayak sedikit aneh ya. Cuman kita lihat aja deh produksi cloudnya. Oke, seperti yang udah kita tahu, kalau MacMan itu dia 228 watt dan powernya kalau menurut gue sih medium ya. Ini gue pakai mesh coilnya, pakai bawaannya, gue main di 59 watt. Flavor productionnya sih lumayan oke, soalnya dia pakai mesh coil, dan cloud productionnya juga seperti yang udah kalian lihat, lumayan banyak ya. Oke, gue bakalan nyobain firingnya. Gue pakai RDA DJV. Ini pakai nichrome 24 AWG 6 lilit paralel dual coil. Gue main di mode bypass mode. 1, 2, 3. Oke, buat bypass modenya ini lumayan responsif ya. Bener-bener langsung plak gitu, nggak yang dari bawah ke atas gitu, tapi langsung tak nyentuh dari atas. Ya kan, dia langsung tak gitu. Ya firingnya bagus. Berarti ini bukan medium kalau bypass modenya ya. Gue dapat ohmnya 0,12 dan firingnya 203 watt. Kalau di firing jadi kayak itu terlalu besar kalau menurut gue. Tapi dia responsif banget. Kita balik lagi ke tanknya karena dia pakai tank. Kalau tanknya ini lumayan bisa dinikmatin nih, nggak galak-galak banget nih. Gue main di 59 watt, dapat 0,25 ohm, single mesh coil. Kita masuk ke plus dan minusnya aja langsung ya. Oke, plus yang pertama dari gue ada di desain dan di warnanya. Warnanya kalau menurut gue dia eye-catchy banget, dan desainnya juga terlihat kokoh. Buat tekstur di bagian belakang sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya buat di palm gripnya. Cuman dia ngasih tekstur gitu buat lo lebih nyaman di palm grip, tapi menurut gue tuh nggak terlalu bekerja. Terus plus yang kedua dari gue ada di firingnya. Kayak yang udah kalian lihat tadi, firingnya kalau di bypass mode itu bener-bener jos banget. Terus plus yang ketiga udah pakai mesh coil, jadi flavor yang dihasilkan ya lumayan nikmat. Terus plus yang terakhir ada di tombol firingnya. Tombol firingnya sih kalau menurut gue dia lumayan empuk dan enak banget dipijitnya karena dia ngadepnya agak ke atas gitu ya. Oke, kita masuk ke minusnya. Minus yang pertama dari gue ada di menunya. Menunya itu kalau menurut gue kurang lengkap ya. Dia nggak ada curve, TC curve, atau memori juga. Dan masih banyak lagi kalau misalnya pengen dilengkapin ya. Terus minus yang kedua ada di dalamnya nih. Yang di baterainya itu dia spring load buat baterainya itu lumayan keras kalau menurut gue. Jadi ada kemungkinan buat bisa ngerusak baterai. Oke, rating dari 1 sampai 10 gue kasih nilai ini 8,5. Kalau menurut gue dia firingnya enak, flavor yang dihasilkan juga enak dari tanknya, dan dia juga pakai retractable top cap ya. Jadi kemungkinan buat capnya hilang tuh nggak ada. Sekian review singkat dari gue, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Gue Andra Kuplay, keep vaping.